Assalamualaikum semuanya. Ya, absen dulu ya. Siap. Sebentar. Ininya. Ini. Sabar. Ratu Siti Khadijah. Ada gak? Ratu Zia ul Haq. Aku ada, Dir. Ratu Siti Khadijah ada gak? Tapi di sininya mau udah bergabung, Kak. Ratu ada? Ya, ada. Oke. Rifatul Hijah. Dir. Rifqatul Maula. Rifqatul Maula. Lanjut ya. Risalatul Laili. Iya. Hadir. Rizka Fitriani. Hadir. Rizky Amelia. Robiatul Adawiyah. Hadir. Rokia Al-Habsi. Hadir. Rumaisya Mutakin. Rumaisya. Sayyidatuna Robiatul Adawiyah. Hadir. Safaya. Hadir. Sarah Rizka Halila. Hadir. Sela. Ada gak? Celia Melinda. Hadir. Sabrina Anwari. Hadir. Sofia Salsabila. Hadir lagi mandi. Sylvia Nadiana. Hadir. Siratul Ilmi. Hadir. Siti Maryam. Hadir. Siti Maulidia. Hadir. Siti Nur Aida. Hadir. Siti Nur Aulia. Hadir. Siti Nur Hayati. Siti Nur Zulaiha. Hadir, Kak. Siti Salmia. Hadir. Sabila Putri. Hadir. Syifa Maulidia. Hadir. Syifa Salsabila. Hadir. Tengku Firna. Umi Ardini. Hadir. Wafik Nur Aziza. Hadir. Wahda Sinta. Hadir. Widya Farhatul Husna. Hadir. Jessica Melia. Sakit. Wala, oke. Yuni Nur Hafsa. Hadir. Zahira Umi. Oh, izin. Zakia Salsabila. Deket banget. Hadir. Zarfani Foto Ayun. Hadir. Janab Alfia. Hadir. Intan Nabila. Hadir. Ya, silakan langsung yang pesan. Ya. Itu nggak bisa ya? Emang bisa ya, Pak? Ini bisa kan berbagi itu? Berbagi layar. Ini siapa yang mau ngerekam? Sophia. Iya, aku. Oh iya. Kita mulai aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang KB, sterilisasi, dan menstrual regulation. Langsung saja kepada pengertiannya. KB adalah suatu program dari pemerintah yang dibuat untuk membantu seseorang atau sepasang suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kehamilan, dan menentukan jumlah anak. PT-nya mana? Makanya ini tadi gimana cara skripsi? Kelihatan banget. Oh maaf, PPT-nya belum di ini ya. Udah di-share tapi buat aku ini kelihatan nggak? Terus gimana Kita kelihatan. Ini yang ini ya teh. Tapi sih nggak kelihatan terusnya abaikan atau hentikan presentasi. Abaikan. Ini kok nggak bisa ke sini? Sebentar ya teman-teman. Ini kesini gimana sih? Baiklah. Mau apa? Mau ke ini. pengertiannya bro, aku masukin ke material. Nih, ada aturan dari sini. Terus ke bawah. Yang ada bayi itu. Ya. Tadi kan udah dijelasin ya apa itu pengertian KB. Nah sekarang itu dampak positif dari KB. Yang pertama, keluarga berencana dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sedangkan sisi negatifnya itu tergantung dengan KB apa yang kita gunakan. Misalnya kalau kita pakai KB pil itu biasanya ada kenaikan berat badan, terus kayak pusing, mual kayak gitu. Kalau misalnya pakai yang KB spiral itu kalau misalnya kita mau pasang atau copotnya harus langsung ke dokter, soalnya kalau sendiri nggak bisa ya. Terus kalau misalnya pakai KB spiral itu bisa meningkatkan resiko terkena kehamilan di luar rahim. Selanjutnya ada sterilisasi dan menstrual regulation. Sterilisasi dan MR merupakan salah satu alat kontrasepsi. Jadi sterilisasi dan MR itu termasuk dari KB. Kalau sterilisasi itu alat kontrasepsi yang sifatnya permanen, sedangkan kalau menstrual regulation itu enggak. Soalnya kalau sterilisasi kan caranya itu membuat si wanita tidak bisa mengalami pembuahan lagi, atau enggak dibuat si laki-lakinya udah enggak bisa mengeluarkan sperma. Terus kalau misalnya MR itu caranya dengan mengatur siklus menstruasi kita. Sisi positif dari sterilisasi adalah dia itu merupakan cara yang paling efektif bagi orang yang udah nggak mau punya anak. Nah, sedangkan kalau sisi negatifnya, kalau kita udah disterilisasi itu susah banget kalau misalnya kita pengen punya anak lagi. Kalau meskipun bisa, itu resiko terkena kehamilan di luar rahimnya itu tinggi. Kalau sisi positif dari MR adalah menurut penelitian orang lain, orang luar di Bangladesh, katanya kalau misalnya pakai MR itu mensnya kan pasti teratur, terus nggak ada yang katanya kram perut, terus yang jerawatan itu waktu head, nggak ada. Terus kalau sisi negatif dari MR itu memiliki efek samping pendarahan dan infeksi. Dan di beberapa negara MR itu ilegal karena bertentangan dengan moral. Pengertian sterilisasi tadi udah.
Bukan masih. Alat kontrasepsi yang bersifat. Selanjutnya kita ke KB dan kependudukan yang akan dibawakan oleh Kawidia. Silahkan. KB dan kependudukan. Jadi KB itu kan merupakan program dari pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk gitu. Nah, terus di Indonesia itu KB itu salah satunya untuk upaya mengatasi dari masalah-masalah di Indonesia. Contohnya seperti kualitas SDM yang rendah. Nah, itu nanti dampaknya bisa ke ekonomi salah satunya. Jadi mengurangi angka kemiskinan gitu. Terus yang kedua, ketidaksiapan pasangan saat menikah. Jadi banyak resiko ketika kita tidak siap untuk menikah, itu dari segi kesehatan. Contohnya itu kesehatannya itu bisa ke ibu dan bayinya ya. Contoh yang ke ibunya itu kayak baby blues gitu. Jadi ketika ibunya belum siap punya anak, terus terjadi baby blues, itu ada kan tragedi ibu ingin membuang anaknya, terus atau ibunya pengen ngebunuh anaknya sendiri gitu. Nah itu. Terus yang ketiga, angka kehamilan yang belum diinginkan. Yang keempat, tantangan penuaan struktur penduduk. Terus selanjutnya pengendoran KB di Indonesia. Jadi di Indonesia sempat berhasil, KB ini tuh sempat berhasil di Indonesia sampai meningkatkan penurunan tingkat kelahiran gitu. Menurunkan tingkat kelahiran dari 5,6% sampai 2,6%. Terus ada pun tujuannya dari KB secara umum itu membentuk keluarga yang berkualitas. Terus secara khususnya itu ada untuk mengatur jarak kehamilan. Jadi kan yang tahu ibu ini siap hamil atau hamil lagi itu kan dirinya sendiri. Jadi mungkin harapannya dari KB ini bisa mengendalikan jarak itu, jarak kesiapannya gitu. Terus yang kedua, ada menjaga kesehatan dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayinya. Terus yang ketiga, mengatur jumlah anak yang ideal, yaitu 2 lebih baik dan cukup. Terus tujuannya juga untuk memberikan kesempatan bagi bagi seorang ibu untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat, yang bermanfaat lainnya gitu selain mengurus bayi terus. Contohnya kayak berpartisipasi kepada masyarakat, kegiatan sosialisasi, majelisan mungkin gitu, kecuali gibah. Terus Islam juga memerintahkan buat orang tua itu mendidik anaknya secara baik dan benar gitu, sehingga nanti itu menjadikan generasi yang berkualitas. Nah, kenapa alasan atau tujuan KB itu untuk mengatur jumlah anak dan usia menikah? Karena penilaian negara dan pakar bahwa seseorang itu lebih mudah mengatur kesehatan dan kualitas keturunannya itu ketika di usia 21 tahun. Gitu. Terima kasih Kak Widya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan ulama tentang KB, sterilisasi dan menstrual regulation. Silahkan kepada Kak Syifa. Oke. Hukum tentang KB atau yang dulu disebut azal, selain sterilisasi dan menstrual regulation, yaitu ada sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian lagi mengharamkannya yang didasarkan dengan hadis yang sama-sama sahih. Sehingga Imam Nawawi mengambil jalan tengah dengan cara mengkompromikannya dan menyimpulkan bahwa hadis yang mengharamkannya itu bahwa itu adalah larangan yang hanya sebatas makruh tanzih, sehingga tetap diperbolehkan namun makruh. Sedangkan hadis yang memperbolehkannya yaitu sebagai menunjukkan ketidakharamannya azal atau KB,
namun tetap dihukumi makruh. Dan Imam Nawawi menyimpulkan bahwa KB atau azl itu tetap makruh hukumnya walaupun boleh dan walaupun dua pihak itu tuh setuju. Sedangkan menurut MUI, program untuk mengatur kehamilan selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan negara diperbolehkan dengan kesepakatan suami istri. Sementara NU memperbolehkan menggunakan KB spiral atau alat kontrasepsi lain yang sama dengan azal. Berikutnya yaitu hukum tentang sterilisasi. Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, mereka memperbolehkan sterilisasi, namun hukumnya makruh jika sterilisasi itu tidak menyebabkan kemandulan secara permanen atau dapat dikembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Dan dengan tujuan yaitu untuk menunda kehamilan sementara agar menjaga kesejahteraan dan kesehatan sang ibu. Namun dihukumi haram jika dengan tujuan untuk memutus atau membatasi kehamilan untuk selama-lamanya. Namun jika ada uzur syar'i atau hal-hal yang darurat, maka diperbolehkan seperti untuk menghindari penyakit keturunan yang menurun ke anaknya nanti atau itu akan mengancam nyawa sang ibu, maka itu boleh hukumnya. Kemudian hukum tentang menstrual regulation, yaitu para ulama sepakat untuk melarang menstrual regulation karena dihukumi sama dengan aborsi atau abortus karena sama-sama untuk menghilangkan keturunan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh tidak dianggap membunuh manusia, namun dihukuminya haram karena merusak sesuatu yang bermanfaat, kecuali dengan alasan yang darurat, yaitu tadi seperti takutnya kehilangan nyawa sang ibu. Gitu. Dah. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan? Halo. Iya, Kak Maryam, silahkan. Maaf izin bertanya. Kadang emang rata-rata tuh ibu-ibu yang di KB tuh postur tubuhnya tuh berubah kan. Terus kadang haidnya tuh jadi nggak beraturan, bahkan nggak haid gitu. Itu gimana menurut kalian gitu? Cara mengatasinya atau misalnya mendingnya gimana gitu? Gimana Kak? Ulang. Maksudnya berubah-ubah. Ya kan rata-rata ibu-ibu yang di KB itu ya postur badannya tuh berubah gitu. Ya. Terus kadang juga ada yang nggak haid gitu, bahkan haidnya nggak baturan. Itu menurut kalian gimana sih baiknya gitu, atau cara ngatasinya gimana? Oke, itu yang langsung jawab apa? Ya, Boleh. Ya, silahkan. Makasih Kak Maryam. Silahkan Kak Wafi. Terima kasih Teh Yuni. Saya pengen nanya, maksudnya hamil di luar kandungan itu gimana ya? Di luar rahim. Oh ya. Iya. Oke. Di luar ya. Nanti ya dijawabnya bareng gitu. Ya. Oke. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Siti Nur Aulia. Baik, terima kasih kakak presentator. Izin bertanya ya, kan tadi udah dijelaskan kayak menanam apa sih? Spiral ya? Iya, spiral. Nah, terus bagaimana menurut kalian ketika si ibu ini mencoba untuk ikhtiar membatasi anak, tetapi usianya itu
maksudnya meninggal gitu Kak. Apakah si spiral ini Gimana? Usianya siapa? Ibunya. Siapa yang meninggal? si ibu yang nanam spiralnya itu Oh, lagi KB spiral terus meninggal gitu. meninggal ya. Bagaimana pendapat kalian tentang si spiral yang udah ditanam itu? Apakah itu bisa dibongkar apa tidak? Apa harus dibongkar atau tidak gitu? Terima kasih Kak. Terima kasih. Mau ini dulu dijawab dulu. Ya. Apa sih yang pertama tuh? Yang Kak Mariam. Izin menjawab yang Kak Mariam tadi ya. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi pakai KB. ya Yang pokoknya pakai yang KB. seperti kenaikan berat badan atau haid yang tidak menentu itu, ya salah satunya nggak pakai KB karena itu tuh yang dua hal itu adalah efek samping dari KB. Jadi kalau mau nggak gendut, maunya nggak apa haidnya teratur mulu, nggak usah pakai KB. Tapi kalau mau pakai KB, tapi dia mau tetap kurus gitu-gitu, harus diet gitu loh, harus tetap ke dokter untuk konsultasi gimana caranya untuk mengembalikan postur tubuh atau ke dokter kandungan untuk mengkonsultasi tentang haid itu. Kalau misalnya pengen tetap KB terus gak mau ada efek samping yang kayak gitu, biasanya pakai itu KB spiral. Kan kalau misalnya yang tadi disebutin tuh yang pakai pil KB. Kalau enggak KB spiral, sterilisasi. Tapi kan kalau sterilisasi nanti setelahnya udah bakal susah banget kalau dapat anak lagi. Tuh. Karena rahimnya ditutup. Udah nggak bisa terjadi pembuahan. Gimana Kak Mariam? Oh, oke. Ya, intinya ya nggak usah kabel. Paling nanti Kalau anaknya enggak banyak. pakai alat kontrasepsi lain seperti kondom gitu Kak. Tahu nggak apa? Kan ada yang KB nandain kalender kayak gitu pokoknya. Tapi nggak Iya, semua itu orang tahu. pakai alami gitu kan. Ya gitu. Bisa kayak gitu. Oke. Tapi itu kenapa sih kok bisa jadi ngaruh ke haid gitu Kak? Emang dari apanya gitu? Kan obatnya gitu kan, setiap obat pasti ada efek samping kan kalau obat yang kita Ya, minum efek itu. sampingnya. Kecuali kalau alat yang masukin itu efeknya ke badan yang lain gitu kan tentang berat Ya. badan. Makasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Wafi. Kan yang ditanya hamil di luar kandungan atau rahim ya. Itu biasanya dikenalnya tuh dengan hamil anggur gitu. Jadi spermanya tuh nggak masuk ke ovari. Apa sih? Berarti Sel spermanya ke lambung gitu, Kak? nggak tahu ya di mana. Spermanya tuh nggak nempel ke rahim, tapi belok gitu, melenceng ke rahim. Berarti spermanya nggak ketemu ovum dong. Iya, jadi nggak bisa berkembang sih. Tapi berarti beneran spermanya ke lambung. Nggak tahu ke lambung, entah ke usus. Pokoknya di luar rahim. Aku nggak habis thinking tahu gimana ya. Tolong dong jelasin sampai aku ngerti, bisa nggak ya? Sabar, kita cari ya dia nempel di mana. Kita cari dulu ya. Kita dengerin pertanyaan atau pernyataan dari yang lain dulu. Kok dimatiin? Silakan kayak. Sebentar. Spiralnya harus pada jenazah harus dikeluar nggak?
Oh iya, silahkan Teh Yesi mau menambahkan katanya. Jadi setauku kalau suaranya ada ya, Ada. hamil di luar kandungan itu tuh hamil di luar rahim. Nah kalau kebayang bentuk rahim nggak kalau di ilmu biologi gitu? Kan ada tuba falopi yang di kanan sama kiri itu, yang saluran. Iya, iya. Kalau nggak ya kayak kita ada jalan lahirnya. Jadi dari waktu sel telur dikeluarin, yang di ujung tuba falopi itu nanti dia keluar, terus ketemu sperma itu ternyata tuh di ininya, di tuba yang kayak gini ya? falopinya. Iya kayak gitu. Nah tuba falopinya tuh yang di pinggir yang kanan kiri itu loh, yang kayak saluran kayak tali itu. Ini yang Itu dua tuba ini falopi. sama itu. Nah itu tuba falopi. Nah sebenarnya hamil di luar kandungan itu juga bahaya karena kadang-kadang juga bisa menyebabkan tuba falopi kita salah satunya dipotong gitu, karena kadang-kadang dia terlanjur tumbuh di situ terus infeksi dan sebagainya, jadi kayak harus dipotong. Jadi kita cuma punya satu tuba falopi dan sebagainya. Itu kira-kira hamil di luar kandungan kayak gitu, kayak dia tumbuhnya itu nggak nempel di bagian rahimnya. Coba tadi gambarnya Kak. Sebentar. Nah kalau yang tumbuhnya itu tuh yang di bagian V-nya, bagian yang bentuk V-nya, nah itu di sekitar situ seharusnya bagus tumbuhnya, apa nempelnya gitu. Hamil di luar kandungan itu nggak di situ dia, di salah satunya di bagian tuba falopi. Kayak gitu sih kira-kira. Kak, kira-kira itu bayinya bisa bertumbuh sampai berapa bulan ya kalau di luar rahim gitu? Beda-beda tapi sebenarnya ya nggak bisa dikatakan tumbuh juga karena dia kan tuba falopi itu kecil, nanti dia tumbuh dia mulai berkembang sedikit aja tuh pasti bagian tubuh kita udah terganggu, dan Oh gitu, mindahinnya jadi pasti udah sebaiknya ngerasa langsung dibunuh gitu. dibunuh. Dibunuh. Iya, di apa sih? Di kayak apa? Kiret. Dikiret. Iya. Dibersihkan oleh dokter. Setauku sih sejauh ini yang aku tahu kalau misalnya hamil di luar kandungan itu ya nggak berhasil gitu. Maksudnya dikatakan bahwa nggak bisa tumbuh janinnya gitu. Oh begitu ya, baiklah Kak Yesi, Kak Yuni dan lain-lain. Itu yang tadi. Lanjut ya ke pertanyaannya Kak siapa tadi? Kalia ya. Tentang boleh nggak sih kalau KB spiral itu masih melekat di tubuh jenazah sang ibu gitu? Ada dua pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama itu tidak diperbolehkan mengambil sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh si jenazah itu karena udah dianggap tidak ada, walaupun bentuknya itu masih utuh tapi dianggap tidak ada. Kemudian pendapat yang kedua itu menurut Abu Hamid dan Al-Qadli itu melegalkan mengambil kembali apa yang sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya seperti KB spiral itu. Apabila jenazah itu terlanjur dikuburkan sebelum diambil, maka diperbolehkan membongkarnya. Nah, sehingga kalau disimpulkan dari dua pendapat ini, maka harus dikonsultasikan dulu ke dokter yang bersangkutan. Misalnya kalau ini membahayakan si jenazah itu, maka harus dikeluarkan. Tapi kalau ini nggak berpengaruh sama sekali sama jenazah itu, ya nggak usah dikeluarin juga nggak apa-apa. Lalu pendapat iya Kak. Lalu pendapat mazhab Syafi'i sendiri bagaimana, boleh atau tidak? Mazhab Syafi'i. Baik, ditampung. Sebentar ya. Kita ke Kak Caca dulu. Silahkan. Baik, izin bertanya ya. Tadi tentang menstrual MR itu, yang MR tadi, itu hukum aborsi tadi itu hampir sama. Apa gimana yang Syifa jelasin tadi? Kan soalnya kalau Yuni bilangnya tadi dia tuh pengatur haid ya.
Oh iya ya. Tapi sama mau minta penjelasannya dikit lagi tentang itu Iya. MR sama aborsi. Iya ya. Jadi kan gini, sebenarnya kalau MR sama aborsi itu serupa. Jadi kalau cara kerja MR tuh minum pil, terus nanti tuh kita tuh kan kalau MR itu biasanya misalnya kita telat head seminggu 2 minggu, pas dicek ternyata hamil tah. Kalau misalnya mau ngegugurin si kandungan ini tuh apa sih pakainya MR, soalnya kan masih kecil gitu kan, masih Sebelum terbentuk. ya. Jadi pakai kita minum pil nanti si Bisa dengan minum pil atau dikurat juga. iya kan ya bisa kayak gitu. Kalau misalnya minum pil itu nanti si kandungan ya pokoknya mah yang ada di kandungan itu bakal keluar sendiri. Nah, kalau misalnya aborsi itu biasanya yang janin-janinnya udah agak gede gitu. Yang kayak gitu. Jadi perbedaannya tuh lebih ke umur kandungan gitu. Kalau MR tuh yang baru banget hamil. Kalau misalnya aborsi itu kayak 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan yang udah agak gede gitu sih janinnya. Tapi kalau misalnya penanganannya itu hampir sama. Kalau kan MR juga ada yang minum pil, ada yang pakai alat yang disedot gitu, kayak alat penghisap debu tapi 2 kali lebih kuat banget gitu. Aborsi juga kan ada yang kayak gitu. Tuh, jadi sebenarnya MR dan aborsi itu serupa. Jadi MR itu biasanya orang itu makainya itu buat biar nggak jadi hamil gitu maksudnya. Dia tuh nggak mau hamil tapi telat haid kan takutnya hamil. Jadi dia mulai make MR ini kayak dia tuh udah tahu nih udah telat haid gitu. Nah, dia tuh Iya, dia make kan gitu. nyadar nih telat haid, terus pas dicek ke dokter ternyata hamil, tak pakai dia pakai MR. Oh, gitu. Tapi bedanya kalau aborsi itu ya udah kebentuk janin gitu. Iya, yang udah lebih besar gitu. Yang udah ada Oh, bentuknya. oke, makasih. Iya. Yang kali ya ternyata mazhab Syafi'i juga sama yang tadi disebutkan sama Syifa. Jadi di sini dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, sesungguhnya ketika seseorang menelan atau meletakkan benda ke dalam tubuhnya kemudian meninggal dunia, maka kuburannya harus dibongkar gitu dan membuka tubuhnya guna untuk mengeluarkan benda tersebut, sebab benda tersebut secara hukum telah menjadi milik ahli waris gitu. Walaupun tadi kan ada pendapat yang tidak memperbolehkan untuk diambil ya, tapi kan kita dalam Islam itu harus hati-hati dan apa sih maksudnya yang mengambil keputusannya tuh yang lebih Mudaratnya tuh yang paling dikit gitu. mudaratnya paling dikit gitu. Jadi mending ambil yang hukumnya yang harus diambil alat spiralnya. Itu menurut kita. Menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga gitu. Oke Gimana Kakak, kalian? terima kasih banyak. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silakan Kak Sofia. Sofia ya, Yuni Sofia. Iya, Kak Sofia. Sofia. Izin tanya, di sini kan ada tujuan dari program KB itu kan dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Tapi dari sisi negatif, salah satu sisi negatif KB sendiri itu bisa meningkatkan risiko terkenanya penyakit kista ovarium yang akan mendatangkan kemudaratan kepada seorang wanita. Apa dengan kalian itu bagaimana? Menurut pandangan kalian mengenai hal tersebut? Sekian.
Oke, terima kasih. Jadi gini, kan tadi tujuan KB, apa tadi? Ya pokoknya mah sisi positif KB itu menghindari kemadorotan gitu kan. Nah, sedangkan yang di negatifnya itu bisa terjadi apa kista gitu kan. Kan itu bertolak belakang gitu kan ya Kak. Kayak sama aja mendatangkan kemadorotan. Tapi kalau di sisi positif KB itu beda beda konteks gitu. Jadi si madorot di positifnya itu maksudnya kayak kan kalau misalnya ada orang yang kurang mampu, terus anaknya banyak, kan makin apa ya, makin susah kehidupannya, makin berat tanggungannya gitu. Kan kalau misalnya cuma punya satu atau dua anak, mungkin si beban keluarganya tuh lebih ringan gitu. Nah itu sisi positif dari KB. Terus sisi positif dari KB juga kayak apa ya tadi yang sumber daya SDM. Daya alam rendah. Iya. Daya manusia Sumber daya manusianya berkualitas. Jadi kita itu mementingkan kualitas daripada kuantitas gitu. Sedangkan kalau misalnya sisi negatif yang KB itu kan kayak bisa terjadi kista gitu kan. Tapi kan nggak semua yang di KB itu terkena kista, itu pun apa cuma sedikit. Kalau misalnya kita di KB-nya itu dengan apa ya, dengan tenaga medis yang benar atau yang terpercaya, itu kan insya Allah kita tidak akan terkena penyakit-penyakit seperti itu gitu. Itu hanya apa ya, terjadi kista yang kayak gitu tuh cuma sebagian kecil, bukan itu kalau gagal. Iya, kalau gagal. Jadi si resikonya juga sebenarnya enggak yang gede banget, enggak gitu. Yang mau nambahin. Jadi KB itu apa ya, bukan untuk membatasi anak ya. Iya, dia tuh cuman menunda aja karena yang dipikir maksudnya tujuan dari negara itu untuk mencetak keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, terus berkualitas gitu. Jadi ketika kita pakai KB kan itu menjaga jarak. Jadi kita bisa fokus dulu nih, misalnya ke satu ke ini. Jadi gimana ya? Dan numpuk. Iya. Gak ngurusin anak sekaligus dua gitu. Iya, jadi orang tua sehat badan, sehat mental, anaknya juga sehat badan, sehat mental, gizinya tercukupi, soalnya uangnya cukup, pendidikannya cukup juga gitu. Mahal sekarang. Iya. Siapa lagi mau namanya? Gimana Kak Sofia Salsabila? Apakah cukup atau kurang atau mau sudah? Gini Yun. Tapi kalau misalkan ternyata mereka orang yang kurang mampu gitu kan tadi yang menggunakan KB untuk meringankan ekonomi mereka, ternyata mereka yang terkena penyakit kista itu bukannya sama aja akan mengeluarkan biaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi dalam sisi ekonomi nanti akan sama aja gitu mengeluarkan biaya gitu. Bagaimana? Enggak bakal.
spiral itu tuh jarang KB. Apalagi ke IUD. Kan apa tadi, Ekonomi. biasanya itu kalau orang yang ekonominya rendah, dia itu kalau pakai KB yang minum itu kan, yang pil, soalnya relatif lebih murah. Sedangkan kalau misalnya yang punya efek samping lebih besar untuk terkena penyakit kista itu yang pakai KB spiral. Sedangkan kan kalau KB spiral itu harganya nggak semurah pil KB gitu. Jadi mungkin kalau yang ekonominya rendah itu kecil kemungkinannya terkena penyakit kista. Kalau misalnya masih terkena, ya mungkin itu udah takdir. Bagaimana lagi? Tapi kan sekarang udah ada BPJS gak sih? Coba ada yang mau menambahkan? Ada yang nggak? mau menambahkan atau menentang? Gimana Kak Sofi? Gimana? Kak Sofia Salsabila? Apa cukup atau masih kurang? Atau mau menentang, menambahkan? Apa diem? Kista itu kan, kista itu KB spiral kalau IUD. IUD itu IUD itu yang bentuknya kayak Kayak itu. ngawung gitu. Aku takut banget itu, sumpah. Jadi sperma tuh gak bakal masuk. Iya, keras itu tuh. loh, mana ini Kak Sofia? Ditanya kok diem? Ayo guys, 15 menit lagi. Itu Sabrina angkat tangan mau Iya. nanya, Sab. Sabrina Anwar. Bentar. Kak, aku mau nanya, kalau misalkan KB-nya itu, kan misalkan ada suami istri nih, dia baru nikah, nah terus dia belum apa-apa, maksudnya belum punya anak 1, anak 2, dia udah KB duluan gitu, itu gimana? Mungkin dia belum siap mental kali, Sab. Kayaknya itu child free ya. Bukan KB itu, kalau KB itu biasanya udah punya anak, Enggak. baru pakai KB buat menunda kehamilan selanjutnya. Kalau nggak mau punya anak dari awal itu tuh biasanya yang child free. Nah, kalau child free itu kan Beda lagi pembahasan konteksnya. kita, ya. Tapi kan balik lagi ke pilihan masing-masing. Ada yang kan misalnya itu baru aja jadi suami istri, misalnya udah KB gitu kan, bisa jadi mereka tuh apa ya, pengen hidup berdua dulu gitu, atau sebelumnya itu enggak pacaran tapi ta'aruf, jadi sekarang mereka mau pacaran dulu, ya silahkan, itu mah pilihan masing-masing. Tapi kan nanti pasti KB-nya dibuka lagi untuk dia punya anak gitu kan, gitu. Jadi ya itu mah tergantung ke pilihannya masing-masing. Oh gitu, berarti dia tetap kayak KB-nya kayak minum pil gitu-gitu juga? Bebas, gimana Dia mereka mau mau milih yang mana? minum pil atau mau pakai KB spiral, KB IUD. Gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Iya, terima kasih. Gimana Kak Sofia tadi? Maaf, Iya, terpotong. jadi kalau kalian berarti lebih setuju dengan menggunakan KB atau enggak? Iya dong. Iya dong, pakai Buat KB. keluarga yang berkualitas. Iya. Iya, demi keluarga yang berkualitas. Takutnya ntar anaknya 24 kan susah juga. Belinya Iya. dari mana? Begitu, mending pakai KB, soalnya menjaga kesehatan dan kesehatan badan dan mental kita juga. Kan kalau misalnya setiap tahun punya anak, Risiko gimana ya? kematiannya juga lebih tinggi sih. Kecuali kalau kamu punya banyak uang, terus pengen pakai babysitter, ya silahkan, punya anak yang banyak, terserah. Yang penting si anak itu gizinya terpenuhi, badannya sehat, mentalnya sehat, pendidikannya baik, terus kasih sayangnya juga dapat gitu. Kalau Kak Sofi gimana? Mau KB atau enggak?
Ditanya loh. KB-nya kondom aja. Mereka alami aja. Iya. Nggak menimbulkan efek samping. Ada lagi gak Kak Sofi yang mau Udah cukup. didiskusikan? Oke, terima kasih. Materi. Iya, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tahu menambahkan, menentang? Kita mau cerita pengalaman. Iya loh, Bu Salmia mana? Iya Bu. Gimana ini Bu? Oh iya, Kak Siti Maulidia. Silahkan. Sama-sama. Kak mau bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang keluarga yang mungkin di luar sana itu tidak sedikit dari mereka menerapkan program KB sedangkan mereka itu dalam keadaan sehat atau baik-baik saja. Apakah itu bisa dikatakan sebagai penolakan terhadap takdir yang sudah Allah berikan kepada mereka? Atau gimana? Iya, terima kasih. Ya, makasih. Apa sih tadi tuh? Kan ya, apa sih? Oh, keluarga yang Oh iya. kan gimana kalau ada yang keluarganya sehat atau uangnya cukup, perekonomiannya bagus, ternyata KB. Tapi kan kita tuh nggak bisa lihat gitu. Dia itu punya mental yang kuat atau cukup nggak buat punya anak, buat jadi orang tua gitu. Soalnya yang tahu keadaan mental kita atau persiapan kita untuk jadi orang tua tuh ya diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa menjudge orang lain. Kamu kaya, kamu sehat, kamu kok KB gitu kan? Nggak bisa. Jadi itu mah pilihan masing-masing. Asalkan dia itu pakai KB itu emang tujuannya untuk menunda gitu, bukan untuk memutuskan keturunan. Seperti Karena itu melawan takdir. Iya, karena itu melawan takdir gitu. Gimana Kak Maul? Apa Kak Ida mau nambahin? Kak Ida mau nambahin? Izin bertanya. Oh, bentar. Kak Maul gimana tadi jawabannya? Cukup apa Tapi gimana? kalau misalkan seperti itu, buat apa menikah gitu kalau mentalnya masih belum siap memiliki keturunan gitu. Nikah kan tujuannya buat punya anak aja. Kalau misalnya kita nikah nunggu mental siap itu katanya ya yang udah mau menikah, yang udah nikah itu nggak akan nikah. Soalnya kita pasti gimana ya takut kayak gini, gimana ya takut kayak gitu. Jadi kita tuh ya sekarang tuh mungkin mereka itu punya mental yang buat nikah dulu. Jadi mereka itu mempersiapkan dulu dirinya untuk menjadi orang tua, karena nanti kan punya anak, biar anaknya sehat, yang tadi itu berkualitas kayak gitu. Nambahin. Iya kayak gitu. Terus kan nggak semua orang itu tuh tujuan nikahnya itu cuma buat anak gitu, cuma Iya. punya anak. Ada juga tujuannya buat biar ada yang mendampingi, biar ada saling kerjasama dalam membentuk suatu hubungan itu kan. Jadi bukan tentang anak doang gitu nikah. seperti itu. Benar, ini lagi intinya. Itu Kak Ida dulu deh kayaknya. Oke, silakan Kak Ida mau bertanya. Gimana? Apa kenapa? Kan Kak Maul bentar dulu ya. Gimana Kak Ida? kan
kan salah satu tujuan diberlakukannya program KB itu untuk mengatasi masalah kependudukan, salah satunya sumber daya manusia yang rendah. Tetapi, apakah pada saat ini masalah itu sudah teratasi dengan standar ataukah masih menjadi permasalahan di masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang itu tema ul. Kita kembali lagi ke tema ul. Gimana ya? Jadi di sini kalau dari yang saya baca, membatasi keturunan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu kan tadi katanya meragukan nasibnya. Kan katanya kalau banyak anak banyak rezeki, ya melawan takdir. Tapi dalam Islam itu ada dua, jadi mengatur dan membatasi. Jadi beda ya, mengatur dan membatasi. Nah, KB ini tuh termasuk yang mengatur jarak antara anak pertama dengan anak kedua. Nah, itu karena supaya kita bisa memantau dari segi pendidikan dan lain-lainnya gitu. Ya, tumbuh kembangnya gitu. Terus dalam Islam juga KB itu sudah ada dari dulu gitu. Sejak zaman Rasulullah. Iya, sejak zaman Rasulullah. Yang azal itu. Cuman bedanya mereka nggak pakai alat, nggak pakai itu, tapi mengeluarkan spermanya di luar di luar vagina. Iya. Ya gitu. Jadi kan itu karena kita sekarang udah di zaman ini, jadi kayak di kontemporer gitu loh. Nah, jadilah ya hukumnya dengan azal. Gitu. Kama ul. Gimana kamu? Gimana, membantu tidak? Apakah masih kurang? Gimana Kak Maul? Sudah, Kak. Udah. Terima kasih. Iya. Itu udah apa? Kependudukan. Kaida tolong diulang. Udah ini udah tercapai belum? Iya. SDM. Nah itu. Kenapa, Kak? Enggak jadi. Oh, Udah mau langsung jawab. Yang masalah dalam pikiranku sudah, cuman sekarang lagi penurunan gitu. Lagi turun. nggak tahu sih. Udah lumayan tercapai ya. Karena udah menurun angka itunya kelahiran. Ini nggak tahu ya Kak, pendapat Tapi kan tujuan KB itu yang menyeimbangkan. Kemiskinan itu tuh belum sepenuhnya gitu. Kalau dari negara, dari kependudukan, itu KB itu udah Lumayan teratasi. lumayan teratasi. Karena kan tadi disebutkan di makalah itu Indonesia tuh ini udah sempat meningkat gitu untuk penurunan kelahirannya itu dari 5,6% ke 2,6 gitu. Cuman kalau buat untuk mengatasi ekonomi yang mengurangi angka kemiskinan itu sepertinya Indonesia belum bisa. Karena nggak semua orang juga mau gitu di KB. Jadi mungkin si KB itu belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sumber dayanya tuh SDM-nya tuh naik. Meningkat. Iya, meningkat. Seperti itu. Gitu kita ekonomi kan bukan dari KB aja gitu. Oh iya, masalah ekonomi juga bukan karena KB atau banyak anak gitu juga kan, ada faktor-faktor lain seperti itu. Gimana Kak Ida? Ya baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Siapa ya? Banyak banget. Oh iya, ini pada belum turun tangan apa gimana? Teh Maul itu udah atau belum sih? Siapa lagi? Maul Teh Rizka Sofia. ya? Maaf, Rizka. Oh iya. Silakan kepada Kak Rizka. baik, terima kasih. Nah, kan tadi apa sih ini tentang KB ya. Jadi gimana cara kita kan tadi katanya KB itu belum menyeluruh ya di Indonesia. Terus, nah gimana caranya kita menyuarakan kalau misalnya menyuarakan KB itu terhadap orang-orang yang
berprinsip KB gitu. banyak anak banyak rezeki. Nah, terus satu lagi ya. Silakan. Yang banyak silakan. Oh, ada nggak dalam Islam itu panduan tentang berapa jumlah anak yang ideal? Sehingga apa sih bolehnya KB itu loh. Oke. Terima kasih. Silakan Kak Sarah. Ya kalau aku nggak mau nanya ya, nambahin doang tadi yang dibilang oleh siapa itu tadi Kak yang menanyakan bahwasanya apakah KB itu melanggar menolak takdir Tuhan itu tadi siapa? Kak Maul. Ya di sini aku hanya menambahkan pendapat pribadi aku. Aku melihat bahwasanya yang pertama kita mengetahui bahwasanya itu takdir Tuhan itu ketika itu sudah terlewati gitu. Kalau belum terlewati hal tersebut, kita nggak tahu itu takdir Tuhan atau bukan gitu. Karena kita tidak mempunyai ilmu untuk mengetahui takdir Tuhan sebelum hal itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat takdir Tuhan itu tidak selemah itu. Ada KB tiba-tiba Allah nakdirkan terus ya nggak mungkin Allah bilang ya ada KB takdir gue nggak jadi terlaksana, enggak gitu. Jadi yang saya lihat di sini adalah KB itu adalah ikhtiar dari seorang manusia yang mengetahui bahwasanya dirinya belum mampu. Setelah dia pasti orang yang KB itu pasti dia punya pertimbangan dan dia akhirnya memutuskan untuk KB ketika dia mengetahui dirinya belum semampu itu atau belum sesiap itu untuk menghadapi keturunan karena tanggung jawab yang besar dari Allah juga. Maka dia memutuskan untuk melakukan KB. Maka saya di sini sebagai saya di sini saya adalah orang yang